Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai harta kekayaan berupa mainan anak-anak yang jumlahnya tidak terbilang banyaknya. Sampai kamar saya sudah seperti gudang. Iya, ini mainan anak-anak yang diberi oleh umat dan saya memakainya untuk mendampingi anak-anak dalam setiap renungan, homili, cerita, dan seterusnya. Saya teringat riwayat diakon yang menjadi martir juga, Laurentius. Beliau hidup pada masa Kaisar Valerianus dan meninggal tahun 258 di zaman Paus Sixtus di Roma. Pada waktu itu, Paus Sixtus memilih 7 diakon untuk membagi-bagi harta kekayaan kepada orang miskin pada waktu itu. Maka salah satu yang dipilih adalah Valerianus ini. Dia seorang anak bangsawan dan waktu itu belum dibaptis, tetapi tertarik pada ajaran aliran baru yaitu kekristenan ini. Maka dia mulai tertarik masuk. Tetapi Kaisar Valerianus di Roma mengejar-ngejar dan membunuh orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Maka mereka membangun katakombe-katakombe atau semacam ruangan bawah tanah seperti rong atau seperti lubang itu. Di dalamnya ada bangunan dan di situ dipakai untuk misa Ekaristi, untuk pujian bagi orang-orang Kristen yang pertama itu. Maka suatu saat ditangkaplah kelompok itu karena mata-mata tentara Romawi menangkap katakombe, menemukan katakombe. Ketika mulai Ekaristi, digrebeklah Ekaristi itu. Dan Paus Sixtus yang sedang memimpin akhirnya ditangkap. Dan kemudian tentu saja diakon termasuk semuanya ditangkap juga. Tetapi Paus Sixtus mengatakan, jangan, saya tangkaplah, bunuhlah, tetapi para diakon ini akan membantu orang-orang miskin. Tetapi tentara mengatakan semua harus dibunuh menurut perintah Kaisar. Maka kemudian ketika Paus sudah mau dieksekusi di katakombe itu, lalu diakon Laurentius ini langsung tiarap dan mencium kaki Paus Sixtus. Dan kemudian memang Paus dieksekusi. Kemudian Laurentius sebagai diakon dipanggil oleh wali kota, disidang di hadapan wali kota. Dan wali kota tahu tugas Laurentius sebagai diakon membagi harta benda gereja yang diurusi oleh Laurentius ini, selain diurusi sekaligus juga membagikan pada orang miskin. Lalu wali kota mengatakan, saya tidak akan membunuh kamu asal kamu menyerahkan harta kekayaan gereja. Maka Laurentius membawa orang miskin, dikumpulkan semua, dibawa di depan wali kota itu. Inilah harta kekayaan gereja, orang-orang miskin. Lalu marahlah wali kota itu dan akhirnya memartir Laurentius sebagai diakon. Saudara-saudari yang terkasih, Laurentius akhirnya dia pun menjadi martir yang memuliakan Tuhan. Dengan gaya humornya pun dia merasakan ketika proses dieksekusi, dia merasa kalau kamu belum puas, silahkan ini dibakar sini, bakar situ. Dan akhirnya Laurentius wafat. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu gereja sekarang apakah hartanya adalah kaum miskin atau justru harta yang melimpah. Tetapi zaman Laurentius hartanya adalah harta orang-orang miskin. Karena saya senang dengan anak-anak juga, kalau misa untuk anak-anak, maka harta saya adalah, kalau saya ditanya, mana hartamu? Ini harta saya. Mau apa lagi? Ini mau tembak-tembakan dengan pistol kop. Ini yang menimbulkan bunyi-bunyian. Ini juga ada pesawat
yang bisa dirangkai dan semuanya lengkap. Masih banyak di gudang mainan saya, seperti ada kok, ada anjing juga, dan semuanya terkumpul di kamar saya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengajar, jangan kamu khawatir mengumpulkan harta di dunia ini, karena ngengat akan memakannya, pencuri akan mencurinya. Tetapi carilah harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri dan tidak bisa dimakan oleh ngengat maupun segala macam insek, yaitu harta di surga. Segala macam serangga, ngengat tidak akan bisa memakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul juga ya, kita selalu berpikir tentang harta kita. Maka matamu adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, baik, maka seluruh tubuhmu pun baik. Kalau matamu gelap, jahat, seluruh tubuhmu pun jahat. Dan kalau sudah jahat, dunia yang gelap pun semakin gelap dengan mata yang gelap. Saudara-saudari yang terkasih, memang kalau saya melihat bagaimana orang-orang itu yang mempunyai harta berlimpah-limpah, tentu saja harus menggunakan itu. Bagaimana caranya ya untuk selalu berkembang dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Saya kadang heran kalau ada koruptor-koruptor yang ditangkap dan ternyata koruptor itu gajinya tinggi sekali. Ada komisaris BUMN itu bisa gajinya 100 sampai 200 juta. Belum lagi pekerjaannya di dunia perusahaannya. Total gajinya per bulan itu lebih dari 300 juta. Masih ditangkap KPK karena korupsi. Apa kurangnya sebulan 300 juta? Berapa dipakai untuk belanja habisnya untuk keluarga? Masih juga dia mencuri uang rakyat, uang negara. Saudara-saudari yang terkasih, karena orang punya konsep saya masih kurang, maka orang itu akan berusaha keras untuk mengumpulkan harta duniawi. Karena matanya, karena pola pikirnya, saya harus mengumpulkan semua. Sampai 7 turunan tidak habis, kalaupun tidak bekerja. Dan nanti kalau sudah itu, saya baru berterima kasih pada Tuhan. Tetapi mata yang terang, pola pikir yang terang, iman yang terang, yang selalu tergantung pada Tuhan, dia akan melihat bahwa berapapun Tuhan memberi, saya akan bersyukur. Saya akan berikan semuanya kepada mereka yang menjadi tanggung jawab saya, keluarga saya, anak saya, cucu saya, suami atau istri saya, dan tentu saja juga mereka yang menjadi asisten rumah tangga saya. Kalau itu sudah ada, maka kemudian akhirnya kita akan bersyukur berapapun Tuhan memberikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita mulai sedikit demi sedikit memupuk harta di surga yang tidak dimakan oleh ngengat atau rayap, tetapi selalu bertahan, tidak dapat dicuri juga, tetapi selalu abadi di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.